Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufal Ahnaf akan mempresentasikan tentang tasyri' pada saat Bani Umayyah. Yang pertama, kondisi sosial politik. Dalam kajian secara Islam, kekuasaan Umayyah merupakan era perubahan dalam pemerintahan Islam, baik era kenabian maupun era kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang semula menekankan sistem musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kekuasaan pemerintah berada di tangan sahabat. Praktik suksesi pemerintahan tidak banyak perubahan dan mengedepankan musyawarah. Setelah Islam jatuh di tangan Muawiyah dengan pergolakan politik yang cukup menegangkan, maka dalam perjalanan kekuasaannya Muawiyah telah mengambil realitas politik pemerintahannya ke sistem monarki atau kerajaan, di mana pergantian penguasa dilakukan turun-temurun. Harus diakui bahwa persoalan suksesi pemimpinan secara pasca kenabian menyisakan problem dan akhirnya memunculkan oposisi dalam setiap suksesi. Ketika Abu Bakar terpilih secara musyawarah, ternyata juga menyisakan pihak pembangkang dengan tindakan yang tidak mau membayar zakat kepada khalifah. Begitu juga pada pergantian berikutnya. Demikian pula soal kursi kekhalifahan. Satu sisi harus digantikan sebagai simbol kejayaan Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan akulturalisasi gerakan dakwah, baik dalam skala kecil maupun besar, di mana keduanya kekuasaan dan dakwah sama-sama membawa perubahan dalam tatanan masyarakat muslim. Dengan mengedepankan perspektif dakwah ini, kekuasaan khalifah ditetapkan menjadi simbol kejayaan Islam yang pada akhirnya mempermudah dan bermukuan dakwah dalam Islam pada saat itu. Paduan serasi antara kekuasaan pemerintahan, perkembangan kebudayaan dan gerakan dakwah Islam ini dalam perjalanan kekuasaan Islam dapat dikatakan menjadi tiga pilar penyangga kemajuan dinasti Umayyah dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Muawiyah selalu memegang kekuasaan pemerintah mengabaikan salah satu dari tiga pilar tersebut. Faktanya, dinasti ini lambat laun akan menjadi lemah, bahkan mencapai titik kehancuran. Hadirnya khalifah yang hanya mementingkan kemegahan dan kekuasaan saja. Selain ekspansi besar-besaran, kemajuan cukup terjadi di bidang fisik pembangunan, yaitu membangun pos, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung-gedung, membangun rumah sakit, sekolah studi kedokteran, dan membangun masjid. Selanjutnya, munculnya faksi politik. Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang loyal terhadap Ali bin Abi Thalib, namun kemudian berbalik arah. Mereka kebanyakan berasal dari orang-orang Baduy yang berpikir terlalu lurus dan keras. Ali dianggap bekas dari pengikutnya ini telah salah karena menghentikan peperangan, sedangkan Muawiyah adalah gubernur pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Dalam pandangan kelompok ini, kedua kubu politik yang disebut di atas adalah salah dan sesat. Khawarij juga melahirkan beberapa sekte, di antaranya Muhakimah, Azarikoh, Najdah, dan Ajaridah. Adapun pemikirannya yaitu khalifah tidak harus orang Quraisy, tapi siapa yang mampu memimpin. Berbeda dengan Sunni yang mengharuskan pemimpin dari suku Quraisy. Selanjutnya, amalah ibadah berupa sholat, puasa, zakat termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan penetapan di dalam hati, tasdik, dan ikrar di lisan saja. Selanjutnya, hukuman zina cukup dipukul 100 kali karena hukuman rajam bersumber dari hadis. Banu Tukum adalah ayat yang larangan nikah. An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 23-24 diartikan cukup anak perempuan jadi cucu boleh dinikahi oleh kakeknya. Yang kelima, selain kelompoknya, Khawarij adalah kafir dan kafir haram dinikahi. Yang keenam, yang disebut ghanimah adalah senjata kuda dan perlengkapan lainnya. Selain itu bukanlah ghanimah.
Yang ketujuh, la wasiyata liwarisin, tidak berlaku sehingga ahli waris boleh mendapatkan warisan. Yang selanjutnya, roda'ah, tidak menghalangi perkawinan sehingga saudara satu susu boleh dinikahi. Yang terakhir, toharo, adalah suci lahir dan batin. Konsekuensi logisnya adalah apabila ketika akan sholat atau dalam sholat berpikir sesuatu yang kotor, membuat batin kotor mereka, sholat itu batal. Pemahaman Khawarij ini berimplikasi kepada pemahaman fikih. Beberapa pendapat mereka yang dapat dikemukakan diantaranya adalah masalah toharo. Sebagaimana disebut Manna al-Khotan, kaum Khawarij salah satu kelompok Islam yang paling ekstrim dan melihat sesuatu, baik itu dalam iman atau kekafiran. Begitu pula mereka dalam beribadahnya. Khawarij hanya mengakui Al-Quran sebagai salah satu sumber tasyri, sehingga mereka tak mengakui adanya sunnah, ijma' atau lainnya. Akibatnya adalah mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika salah satu paham berbeda dengan Al-Quran. Selanjutnya itu Syiah. Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Bahkan dalam perkembangannya mereka mengkulturuskan Ali dan keluarganya, sehingga mereka percaya bahwa Ali adalah keluarganya adalah maksum. Sementara aliran fikih dalam Syiah adalah dua, yakni Usuli dan Akbari. Selain itu, Syiah juga terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda, yaitu Usuli dan Akbari. Di antaranya pemikiran, sepertinya hanya dengan Khawarij, Syiah tidak mengakui adanya ijma atau kias. Kias ditolak karena didasarkan pada akal, bukan nas. Syiah hanya mengakui Allah, Rasulnya, dan iman sebagai sumber otoritas pembentukan hukum Islam. Di antara contoh pemikiran hukum golongan Syiah adalah sebagai berikut. A. Al-Quran memiliki dua arti, yaitu lahir dan batin. Yang mengetahui keduanya hanya Allah, Rasul, dan imam. Imam mengetahui makna batin Al-Quran karena para imam tersebut dianggap maksum oleh mereka dan diberikan ilmu yang setaraf kenabian. Dan masyarakat umum mengetahui zahirnya saja. B. Hadis Nabi yang dipandang sahih oleh kelompok ini hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan jalur para imam mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh kalangan ahlus sunnah meskipun derajat kesahihannya tinggi tidak akan diterima oleh mereka. Selanjutnya azan. Setelah hayya alal falah dalam pandangan Syiah ditambah satu lagi, yaitu hayya alal khairil amal. Yang keempat, masalah warisan bagi perempuan hanya berpendapat benda bergerak saja, tidak seluruh jenis harta. Yang kelima, waktu sholat hanya 3, zuhur dan asar, duluqi syamsi, maghrib dan isya, ghosyaqil lailil, dan subuh, Al-Quran al-Fajar. Yang terakhir, dalam sujud tidak menggunakan alas tempat sujud yang dibuat tangan. Biasanya mereka memakai tanah atau dari Karbala. Jumhur ulama. Dalam pertentangan itu, ulama hadir untuk bersikap netral. Mereka tidak membela golongan Syiah ataupun Khawarij, yang kemudian golongan ini dikenal sebagai kelompok Murji'ah. Dalam perkembangan tasyrik pada masa awal dinasti Umayyah berbeda dengan masa Khulafaul al-Rasyidin, di mana tidak ada ulama yang membahas secara khusus tentang fikih. Namun perluasan wilayah sangat cepat, terjadi terpecahnya umat Islam dan menjadi beberapa kelompok dan ego setiap kelompok yang mengaku paling benar dalam setiap pendapatnya. Sumber hukum Islam dulunya hanyalah tekstual atau bersifat kaku. Namun seiring berjalannya waktu muncullah fase-fase kemasan dan lahirlah cendekiawan yang cerdas. Selanjutnya C. Munculnya dua madrasah fikih. Selain Mu'tazilah, pada masa Al-Syafi'i, golongan yang tetap eksis dan menjadi pesaing bagi pemerintah Abbasiyah adalah golongan Khawarij dan Syiah. Walaupun pengaruh mereka di bidang politik telah berkurang, namun mereka masih tetap konsisten untuk berusaha menyaingi pemerintah Abbasiyah. Kali ini mereka tidak memakai lagi jalur peperangan, melainkan memakai jalur intelektual dan pemikiran
Akibatnya, kemajuan di bidang ilmu dan filsafat yang dialami pada pemerintah Abbasiyah, maka itu mereka telah berhasil mempengaruhi besar pula kemajuan-kemajuan dalam bidang lain, termasuk di dalam bidang hukum pemikiran hukum Islam. Madrasah Ahli Al-Hadis Hijaz. Ahli madrasah telah muncul di kota negeri Madinah. Negeri Hijaz yang Allah telah memulihkan negeri Mekah dan Madinah dengan mengutus Rasulullah SAW. Turun syariat Islam dan di Madinah Munawarah tempat turun-turunnya hukum fikih. Kota Madinah, Islam dapat sambutan yang sangat dan pikirannya terbuka, serta jiwa yang menjaga risalah. Dikarenakan mereka begitu mencintai pembawaannya dan ridho dengan Rasulullah SAW, juga hati mereka dipenuhi iman dengan sehingga syariat Islam melekat di dalam hati mereka. Adapun komitmen para ulama Madinah terhadap sunnah dan tidak mengambil logika ra'yi yang kemudian melahirkan madrasah ahli hadis disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya banyak sahabat yang menghafal hadis Rasulullah di Madinah, karena yang menetap di kota ini ternyata lebih banyak daripada yang berhijrah ke negeri lain. Dengan demikian sangat mudah untuk mendapatkan hadis Nabi di negeri Hijaz. Selanjutnya yaitu sedikitnya problematika yang muncul karena syariat turun di negeri Islam selama 23 tahun, sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nas dan sangat sedikit sekali. Kelompok yang muncul dalam pembawa paham kedaerahan antara lain Ahlul Al-Madinah, yaitu pengikut Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit. Kedua, Ahlul Al-Makkah, yaitu pengikut Abdullah ibnu Iyas dari kalangan sahabat, dan Mujahid bin Jabbar, dan lain-lain. Yang ketiga, Ahli Al-Kufah, yaitu pengikut Abdullah ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, dan Alqamah ibnu Qais An-Nakhairi, Aswad ibnu Yazid Al-Nakha'i, dan lain-lain. Selanjutnya Ahli Al-Basra, yaitu pengikut dari Abu Musa dan lain-lain. Dan kelima Ahlul Asyam, yaitu pengikut dari Mu'az ibnu Jabal dan Ubadah ibnu Sabit. Dan yang terakhir Ahli Al-Misri, yaitu pengikut dari Amr bin As dari kalangan sahabat Yazid ibnu Habib dan dari kalangan tabi'in. Selanjutnya yaitu munculnya madrasah Ahli Ar-Royu Kufah. Sejarah kelahiran Ahli Ar-Royu. Madrasah Ahli Ar-Royu muncul dan berkembang di Kufah, Irak, sebuah negara yang tidak kalah hebatnya dengan kota Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan, karena telah masuk negara yang paling banyak disinggahi para pembesar sahabat. Di sana adalah Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim dan guru, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Al-Mughirah bin Syu'bah, Husdaifah bin Al-Yaman, dan lain-lain. Faktor penyebab kemunculannya Ar-Royi. Ada beberapa sebab, yaitu menetapnya Abdullah ibnu Mas'ud dalam tempo yang cukup lama, kemudian peradaban yang di Irak dan kesederhanaan yang ada di Madinah. Hal ini berpengaruh sangat besar. Yang terakhir, sedikitnya hadis yang sampai kepada penduduk Irak berada di negeri Hijaz. Corak aliran fikih Ar-Royi. Pertama, memberikan perhatian khusus terhadap pencari ilat hukum dan hikmah pensyariatan serta mengaitkannya baik atau tidaknya. Yang kedua, nas berupa mad ditetapkan syanad. Dalam hal ini mereka memakai mazhab yang sama dengan Umar bin Khattab. Yang ketiga, sangat selektif dalam menerima hadis ahad. Itu dilakukan karena mereka sangat berhati-hati meriwayatkan hadis. Yang terakhir, pengguna ra'yi tidak hanya berbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan tetapi juga berbagai masalah andaian yang belum terjadi. Yang selanjutnya yaitu jejak ilmiah madrasah al-ra'yi.
Para ulama ahli ra'yi telah mengumpulkan hadis-hadis yang mereka hafal dari para sahabat-sahabat yang sempat bertemu dengan mereka. Yang kedua, para ulama madrasah ahli ra'yi berhasil mengeluarkan ilat hukum dan hikmahnya, termasuk kaidah hukum bagi syariat. Yang terakhir yaitu para ulama madrasah ahli ra'yi berhasil menutup pintu bagi para pemalsu hadis. C. Implikasi dari persaingan ahli hadis dan ra'yu. Terbaginya ulama pada dua aliran besar memunculkan berbagai macam masalah persoalan hukum dari hasil ijtihad. Masing-masing aliran dan kelompok itu mengklaim bahwa hukum yang diputuskan mereka, baik menggunakan hadis maupun dengan menggunakan ijtihad, adalah yang terbaik. Dalam munculnya mazhab ini, tak jarang mereka berselisih dan menuai celaan satu sama lain. Kelompok al-hadis dan al-ra'yu saling menentang dan tidak mengikuti satu sama lain. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Wardatul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang sumber-sumber penetapan hukum pada periode dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah menggunakan 4 sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, karakteristik fikih dalam periode Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah memiliki karakteristik fikih tersendiri. Yang pertama, munculnya beberapa manhaj atau metode kajian fikih yang bersih dari pertikaian politik. Yang kedua, sinergitas antara para mawali atau keturunan hamba sahaya dengan orang-orang Arab dalam memegang kepemimpinan kedua madrasah di berbagai negara Islam. Yang ketiga, perhatian terhadap as-sunnah yang dapat kita lihat dari meluasnya periwayatan hadis, mengumpulkan sunnah dan riwayat para sahabat, pembukuan hadis, dan membendung arus pemalsuan hadis dan membongkar segala makar mereka. Yang keempat, terpengaruhnya sumber hukum dalam pergolakan politik seperti ijma dan tidak yakinnya sebagian orang terhadap sumber qiyas dan maksiat mursalah. Yang kelima, munculnya fikih iftiradhi atau andaian yang dibawa oleh para ulama ahli ra'yi. Yang keenam, banyaknya perbedaan dalam masalah fiqhiyah. Yang ketujuh, perbedaan aliran politik dan hijrah sebagai ulama dari Madinah Al-Munawwarah ke berbagai negeri. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yang pertama, masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai tahun 200 Hijriah atau 820 Masehi. Pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Umayyah hingga Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu yang baru. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu sumber hukum yang dipakai pada masa ini secara berurutan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Ra'yi. Beberapa faktor yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan hukum Islam pada masa ini antara lain perluasan wilayah, perhatian penguasaan terhadap keilmuan, kebebasan berpikir, pembukuan berbagai ilmu pengetahuan, dan munculnya imam mazhab. Dan yang terakhir, dalam penerapannya mereka merujuk secara tekstual kemudian mempelajari hasil ijma dan menyertakan fatwa-fatwa dalam ra'yu yang mereka tetapkan sebagai penasyirikan hukum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.